Selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Benar nggak waktu centering rupiah pernah dipotong dari 1.000 sampai 1 rupiah? Itu betul nggak? Bu Hatta aja nggak dikasih tahu. Ada nggak sih peristiwa-peristiwa yang memang Bung Hatta menolak menggunakan fasilitas negara karena merasa bahwa ini kepentingan pribadi nih? Arti sederhana dari seorang Gus Dur seperti apa? Karena bagi aku, anak muda sekarang, sederhana itu hanya pencitraan. Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah setia menonton Q&A, dan terima kasih kepada penonton yang hadir di sini, adik-adik mahasiswa di Jakarta. Terima kasih teman-teman, tepuk tangan dong. Dan tak lupa ada para panelis yang luar biasa menemani saya di Q&A malam ini. Ada Mbah Tejo, Sujiwo Tejo. Halo. Ada Kak Olga Lydia, tepuk tangannya. And Gian, influencer komika kita. Terima kasih kakak-kakak. Tidak hanya panelis dan teman-teman penonton yang luar biasa pada malam hari ini. Kali ini pemirsa, bangsa Indonesia dibangun di atas fondasi perjuangan dan cita-cita besar para pendiri bangsa. Namun, di tengah dinamika zaman, kita menyaksikan berbagai tantangan yang menguji persatuan, demokrasi, dan juga nilai-nilai kebangsaan. Malam ini, Q&A beruntung sekali kedatangan 3 narasumber istimewa, putra dan putri dari tokoh bangsa yang namanya lekat dalam sejarah bangsa Indonesia. Bagaimana pandangan ketiga sosok ini tentang Indonesia saat ini? Kita simak dulu cuplikan yang satu. Tidak pernah kami mengaku kalah. Kami senantiasa menyimpan dalam jiwa kami cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Anak muda Indonesia, saya melihat, saya optimis untuk masa depan Indonesia. Karena saya melihat anak muda di bumi Indonesia benar adalah merupakan penggerak utama. Saya minta juga pihak keamanan dan TNI untuk tidak menembak siapapun. Lebih meriah lagi kita berikan tepuk tangan untuk bintang tamu kita. Ada Ibu Halidah Hatta, Inaya Wahid, Ilham Habibi. Tepuk tangannya mana? Ibu Halidah, Mbak Inaya, Bang Ilham, terima kasih sudah berkenan hadir di Q&A. Apa kabar Ibu? Baik, terima kasih. Baik, senang terima sekali. kasih. Terima kasih untuk waktunya Mbak Inaya. Apa kabar? Ya, baik-baik aja. Agak ada yang berbeda ya teman-teman. Ini apa nih makna baju pink dan hijau yang dipakai pada Q&A malam ini, Mbak?
Oh ya, ini baju pink, tapi ini celana saya sendiri ya. Saya nggak ngambil dari rumahnya Pak Sahroni yang pasti. Saya nggak minjem celana pinknya dia. Permulaan. Mantan tadi kalau Mbak Lida kan apa kabar baik. Dia mikir dulu loh, apa kabar? Mikir panjang baru. Kenapa? Nggak tahu tanya. Biasa aja. Biasa aja. Karena kan ditanya ini artinya apa. Bukan apa kabar. Oh, Bukan iya. apa kabar. Oh iya, karena kalau mau dibilang baik juga sebenarnya nggak baik-baik banget dengan kondisi Indonesia hari ini, gitu maksudnya. Oke. Bajunya 17/8, ini adalah 17 tuntutan yang harus diselesaikan hingga 5 September 2025 dan 8 tuntutan yang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun oleh pemerintah. Oke, semangat untuk Mbak Inaya. Terima kasih Mbak Inaya. Dan Mas Ilham Habibie, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa akhir-akhir ini? Ya, saya kan pengusaha, saya aktif di berbagai organisasi, NGO, yayasan, dan lain. Ya, jadi itulah ya. Jadi saya kira kesibukan saya fokus ke situ. Fokus di situ. Tepuk tangan buat 3 bintang tamu spesial kita. Seperti biasa, Kas Q&A, nggak afdol rasanya kalau kita tidak buka box. Kita akan mulai berbincang dengan para 3 tokoh yang luar biasa ini dengan membuka box terlebih dahulu. Mbak Tejo, untuk box pertama, minta tolong, box nomor berapa? Nih dari sesepuh nih yang harus memulai nih. 2. Ada makna apa? Kenapa memilih nomor 2, Mbak Tejo? Karena demokrasi itu pilihan kedua. Pilihan pertama nggak ada. Ya. Baik, kita buka box nomor 2. Warisan sederhana. Tepuk tangan semangatnya untuk box kali ini. Warisan sederhana, kita ingin berbicara tentang nilai-nilai para bapak bangsa yang kita akan bisa lihat dari putra-putri yang hadir di tengah-tengah kita. Tapi sebelum kita akan memulai, saya ingin tunjukkan sebuah petuah dari sosok seorang Gus Dur berikut ini. Gus Dur pernah mengatakan, tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Menurut Mbak Inaya, quotes Gus Dur ini jika dilihat dengan situasi seperti ini, relevan nggak? Iya, relevan banget karena hari ini banyak sekali orang yang nggak bisa, yang fokusnya pada jabatan, yang fokusnya itu memang bukan misalnya nih maju untuk punya sesuatu yang buat rakyat, untuk kepentingan rakyat. Mereka mau ke situ hanya karena emang ada jabatannya dan itu menguntungkan buat mereka. Itu sudut pandang mereka. Jadi kalau itu nggak bawa keuntungan, mereka nggak akan melakukan itu. Contoh simple, kenapa saya bilang mereka melakukan itu? Kalau mereka memang untuk rakyat, maka hari ini orang-orang yang kemarin dituduh menyakiti rakyat, pasti udah mundur. Tapi kan hari ini belum mundur. Dan itu yang dilakukan oleh Gus Dur. Karena buat Gus Dur, daripada ada tumpah darah gitu ya. Waktu itu kalau misalnya Gus Dur mau ngeyel, bisa aja tetap mempertahankan jabatannya. Tapi itu nggak dilakukan oleh Gus Dur. Karena ada yang jauh lebih penting. Gitu. Yang jauh lebih penting itu adalah kemanusiaan. Politik itu nomor sekian. Gitu. Oke. Kita akan perlihatkan quotes Gus Dur yang kedua. Karpet itu yang beli mereka, punya uang mereka dari pajak mereka, jadi itu milik mereka. Nah, quotes ini kami ambil karena mungkin Mbak Inaya boleh mengkoreksi kalau ada yang salah ya. Ada suatu momen ketika Gus Dur open house, kemudian mengundang masyarakat dari berbagai macam lapisan dan latar belakang. Di saat itu pintu istana masih tertutup. Gus Dur bertanya kepada pengawalnya, kenapa kok tidak dibuka? Sang pengawal bilang, ini karpetnya baru. Di luar sana ada tukang sapu, tukang becak, nanti kotor. Gus Dur kemudian mengatakan quotes ini. Benar demikian, Mbak, situasinya kala itu? Betul. Itu Idul Fitri pertama dibuka untuk istana dibuka untuk open house. Tapi open house-nya nggak mulai-mulai dan staff istana itu malah sibuk kasak-kusuk. Gus Dur akhirnya tanya, ini kenapa sih kok nggak mulai-mulai gitu. Lalu mereka bilang, iya soalnya nih kita masih bingung, karpetnya kan masih baru Pak gitu. Ternyata di luar sana itu tamunya itu ada tukang sapu, ada segala macam lah lapisan masyarakat gitu. Ada mungkin pemulung dan segala macam. Nanti kalau mereka masuk karpetnya kotor, apa ini digulung aja ya gitu. Terus Gus Dur bilang, itu karpet yang beli mereka, pakai uangnya mereka. Mereka mau ngapain? Mereka mau lompat-lompat kayak mereka mau injek-injek. Terserah, mereka harus ngerasain
dari barang yang dari uang mereka sendiri itu. Dari rakyat untuk rakyat. Sekarang kan juga dari rakyat untuk rakyat itu loh. Yang mana nih Mbak? Gas air mata dibeli oleh uang rakyat, ditembakkan ke rakyat juga. Oh gitu. Apa Nggak bedanya gitu, Mbak Tega. apa Ya, itu loh? betul. Apa sih namanya Gus Dur? Oh gitu ya Mbak Itu gas Tega. air mata dari rakyat untuk rakyat. Coba dong, coba yang fair dong. Apa bedanya? Ya aku nggak ngomong apa-apa kan, aku cuma menjelaskan cerita tadi. Barakuda dibeli oleh orang rakyat untuk melindas rakyat. Nggak salah kan? Dari rakyat untuk rakyat. Iya benar, tapi benar. Dan gas air mata dibeli pakai uang rakyat, dikasih ke rakyat, makanya rakyat nangis kan? Oh terharu. Iya, makanya dikasih gas air mata nangis karena ya terharu. Wih, baik banget ya pejabat kita ya ngasih. Baik banget Dina ya. Tolong enggak maksudku jangan sinis gitu loh. Gitu. Aku nggak sinis, aku cuma ngecek yang dilakukan Butut. Apa kamu kesini ya? Bicara soal rakyat, ini juga ada perwakilan rakyat melalui para panelis kita. Mungkin Gian boleh menyampaikan pertanyaan untuk para tokoh kita malam ini? Gian? Maaf, lagi cosplay wakil rakyat, dipanggil tapi nggak mau denger. Oh! Makanya aku kaget, ini kok tiba-tiba Gian terdiam gitu. Ya pura-pura sibuk aja. Enggak. Satu lagi aku panggil, aku dapat payung. Silakan Gian. Ya emang gitu kan, wakil rakyat pura-pura sibuk. Tadi menarik ya, Gus Dur akhirnya buka pintunya. Kalau itu pejabat kita sekarang ya nggak bakal pernah dibuka tuh pintu. Pintu-pintu itu nggak bakal pernah dibuka. Tapi menarik untuk kita belajar dari seorang Gus Dur. Romo Franz Magnis pernah cerita bahwa dia pernah melihat Gus Dur mau kunjungan ke luar negeri, baju-bajunya malah dimasukin ke dalam kardus. Kardus. Kayak orang udah mau kayak mudik. Dan ada di lain cerita Gus Dur cuman punya 2 jas. Bahkan sampai mau foto pun hanya jas itu aja ya Mbak ya. Arti sederhana dari seorang Gus Dur seperti apa? Karena bagi aku, anak muda sekarang, sederhana itu hanya pencitraan. Ngerasa cukup, jadi nggak perlu ngambil yang bukan haknya. Itu yang sebenarnya penting. Dan ada, kalau buat Gus Dur itu ada hal-hal lain yang jauh lebih besar daripada misalnya jabatan. Kayak misalnya Gus Dur itu memang di dalam kepalanya sebelum berangkat jadi presiden itu sudah melakukan banyak hal. Maksudnya sudah punya vision. Ini mau diapain negara, yang penting apa untuk rakyat, karena base-nya itu rakyat, kepentingan rakyat gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu, karena kalau orang yang kepentingannya bukan untuk rakyat, itu akan kelihatan gitu, akan kelihatan dari tindakan yang mereka lakukan. Konkretnya, kayak gini. Kenapa saya bilang orang-orang itu, anggota dewan itu tidak pernah memikirkan rakyat. Memang tujuannya dapat jabatan itu bukan untuk rakyat. Karena kalau mereka untuk rakyat, mereka nggak perlu nunggu jadi anggota DPR untuk melakukan sesuatu. Gus Dur itu jadi presiden karena sebelumnya udah ngelakuin banyak hal. Gitu. Nah, jadi kalau fokusnya di situ, dia udah nggak mikirin lagi benda-benda apa segala macam. Ada nggak penting buat dia. Dia mah yang penting itu ada CD, Discman, displayer, kaset wayang, udah selesai. Tapi nggak tetap bersama rakyat. Gitu. Bung Hatta sudah biasa untuk hidup sengsara dan hidup susah. Dipersembahkan oleh